Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang matrik. Kalau kemarin kita membahas tentang determinan matrik ordo 2x2, hari ini kita akan membahas tentang determinan matrik untuk ordo 3x3 atau untuk baris dan kolom yang 3. Nah, untuk membahas definisinya, kita bahas dulu notasi dari determinan matrik. Sebenarnya notasi untuk semua matrik yang bisa dicari determinannya adalah sama. Jadi kalau misalnya ada matrik persegi A, dinotasikan determinannya dengan det A atau juga bisa dikasih seperti garis mutlak pada matrik A-nya. Nah, kemudian jenis matrik itu sendiri berdasarkan determinan juga sama dibagi dua, yaitu jika determinan A itu sama dengan 0, maka matrik A itu disebut dengan matrik singular. Namun jika hasil dari determinan A bukan sama dengan 0, maka disebut dengan matrik non-singular. Adapun sifat-sifat dari determinan matrik itu berlaku pada semua ordo yang bisa dicari determinannya. Nah, jadi sifat yang kemarin sudah kita bahas ada 4, maka di sini juga ada 4. Sifat dari determinan dengan permisalan matrik A dan juga B merupakan matrik persegi, maka berlaku sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu nilai dari determinan A itu pasti sama dengan determinan dari A transpos. Jadi kalau misalnya ada soal berapakah determinan A transpos, maka kalian cukup mencari determinan A-nya. Tidak perlu mencari A transposnya. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu jika ada determinan K kali A itu pasti sama dengan K pangkat 2 dikali dengan determinan A. K di sini itu merupakan bilangan skalar atau bilangan real, misalnya 2, 4, min 5 dan sebagainya. Sedangkan A adalah matrik. Jadi kalau misalnya ada soal berapakah determinan dari 8A, maka kalian tidak perlu mengalihkan 8 dengan matrik A, kemudian dicari determinannya. Nah, kalian cukup memangkatkan 8 dengan 2, kemudian dikalikan dengan hasil dari determinan A itu sendiri. Jadi caranya lebih ringkas. Kemudian untuk yang sifat ketiga, determinan A pangkat N itu sama dengan det A pangkat N. Nah, di sini perbedaannya untuk det dari A pangkat N, maka A-nya dipangkatkan dulu dengan N-nya. Misalnya, berapakah determinan dari A pangkat 2, maka kalian perlu mengalihkan A dengan A. Nah, baru dicari hasil determinannya. Sedangkan untuk determinan A pangkat N, maka determinannya kalian cari dulu, kemudian dipangkatkan dengan N. Jadi lebih baik memakai sifat det A pangkat N. Nah, kemudian sifat yang keempat yaitu jika ada determinan A kali B, maka hasilnya pasti sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Kalau misalnya ada pertanyaan berapakah hasil dari det A kali B, maka kalian sebenarnya harus mencari dulu perkalian A dari B. Namun untuk lebih mempersingkat, kalian cukup mencari determinan dari A, kemudian dicari determinan dari B, maka hasilnya bisa kalian kalikan. Nah, sekarang kita masuk definisi dari determinan matrik persegi berordo 3x3. Sebenarnya untuk mencari determinan matrik ordo 3x3 ini ada banyak sekali cara. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini hanya 2 cara, jadi ada cara Sarus dan juga ada Saruskino. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara Sarus. Cara Sarus itu yaitu kalau misalnya ada matrik A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan dari matrik A yaitu det A sama dengan, nah tanda mutlaknya jangan lupa, jadi semua elemen dari matrik A kita masukkan ke dalam kurungnya. Nah, dimasukkan ke dalam kurungnya semua di sini, seperti ini. Kemudian setelah itu, kita pindah 2 kolom yang ada di sebelah kiri. Jadi 2 kolom di sebelah kiri ini kan ada kolom 1 dan juga kolom 2. Kita pindah ke sebelah kanan di sebelah sini. Nah, jadi dipindah 2 kolom yang ada di kiri, dipindah ke kanan. Kemudian bisa kita lihat ilustrasinya seperti berikut. Nah,
Jadi ADG dipindah ke kanan, kemudian yang BEH juga dipindah ke kanan seperti ini. Nah, caranya sama seperti pada ordo 2x2. Jadi kita lihat di sini diagonal utamanya adalah AEI. Nah, maksud diagonal utama yaitu perkalian dari arah kiri ke kanan. Nah, dari AEI itu dari arah kiri ke kanan pasti positif. Kemudian lagi di sini yang ada 3 elemen dengan dibentuk menjadi diagonal utama, yaitu yang kedua BFG. Nah, kemudian CDH. Pokoknya kalau misalnya dari arah kiri ke kanan, perkaliannya tandanya positif. Sehingga A kali E kali I, kemudian ada B kali F kali G, kemudian ada C kali D kali H. Nah, kemudian setelah itu, karena yang kanan sudah tidak ada pasangan lagi, nah diambil 3 saja ya. Jadi untuk yang A dan juga E ini jangan kalian kalikan karena ini hanya ada 2 elemen. Yang wajib kalian kalikan adalah yang 3 elemen. Nah, setelah itu karena yang kanan sudah selesai, maka kita pindah ke yang kiri. Jadi dari arah kanan ke kiri itu ada C kali E kali G, itu tandanya negatif. Kemudian AF kali H itu juga tandanya negatif. Dan B kali D kali I tandanya juga negatif. Jadi kalau arahnya dari kanan ke kiri tandanya negatif. Nah, sehingga diperoleh perkalian dengan bentuk seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan determinan menggunakan cara Sarus. Nah, kita langsung saja lanjut ke contoh soal. Contoh di sini dengan menggunakan cara Sarus, jika diketahui matrik A sama dengan 154, 322, 416, maka tentukan determinan dari matrik A. Nah, karena di sini tidak ada keterangan menggunakan cara apa, kita bisa menggunakan cara Sarus. Cara menjawabnya sama seperti tadi di definisi, jadi kita ambil 2 kolom yang ada di sebelah kiri, dipindah ke ruas kanan. Nah, seperti ini. Jadi dipindah, kemudian dikalikan, jadi dari 1 kali 2 kali 6, kemudian 5 kali 2 kali 4, 4 kali 3 kali 1. Jangan lupa tandanya positif, karena arahnya dari kanan ke kiri. Nah, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut dari yang arah kanan ke kiri. Nah, ada 4 kali 2 kali 4, kemudian ada 1 kali 2 kali 1, 5 kali 3 kali 6. Nah, tandanya di sini negatif karena arahnya dari kanan ke kiri. Nah, maka bisa kita kalikan 1 kali 2 kali 6 hasilnya adalah 12, 5 kali 2 kali 4 hasilnya 40, 4 kali 3 kali 1 hasilnya 12, 4 kali 2 kali 4 hasilnya 32, kemudian 1 dikali 2 dikali 1 hasilnya 2, 5 kali 3 kali 6 hasilnya 90. Nah, setelah itu kita jumlah totalnya. Langsung saja di jumlah total, jadi 12 ditambah 40 hasilnya berapa? Hasilnya 52, kemudian ditambah dengan 12, kemudian dikurangi dengan 32, dikurangi lagi dengan 2, dikurangi lagi dengan 90, maka ditemukan hasil 60. Nah, jadi untuk cara Sarus intinya memindahkan 2 baris pertama, jadi 2 kolom pertama maksudnya, jadi kolom ke-1 dan kolom kedua dipindah ke kanan menjadi bentuk yang bisa dikalikan. Nah, setelah itu karena cara Sarus sudah, kita sekarang akan membahas tentang perluasan Sarus. Nah, jadi perluasan determinan matrik persegi ordo 3x3 itu bisa dengan menggunakan cara Sarus-Kino. Nah, cara Sarus-Kino ini sebenarnya adalah perluasan dari cara Sarus, di mana semua kolom atau semua baris itu bisa kita utak-atik untuk menentukan determinannya. Namun, kita harus paham konsep untuk pemindahannya. Nah, ini soalnya sama seperti tadi, jika diketahui matrik A elemennya 1, 5, 4, 3, 2, 2, 4, 1, 6, maka tentukan determinan matrik A. Kalau kita menggunakan cara Sarus-Kino, maka ada beberapa cara. Nah, cara satu yaitu, nah, di sini yang dipindah adalah baris kolom ke-1 dan juga maksudnya yaitu yang dipindah kolom kedua dan juga kolom ketiga. Nah, karena kolom kedua dan kolom ketiga, maka dipindahnya bukan ke arah kanan,
jadi dipindahnya ke arah kiri. Jadi kalau misalnya di sini, kalau tadi di cara sarus itu kan kolom 1 dan kolom 2 dipindahnya ke kanan, dipindahnya ke sini. Nah, tapi kalau yang dipindah itu adalah kolom ke 2 dan ketiga, maka dipindahnya jangan dipindah ke arah kanan karena nanti hasilnya tidak sama, jadi dipindah ke arah kiri. Dua kolom ini dipindah ke arah kiri. Nah, cara mengalihkannya sama seperti tadi. Jadi untuk yang dari arah kiri ke kanan tandanya positif. Nah, untuk yang tandanya dari kanan ke kiri tandanya negatif. Nah, seperti ini yang kita ilustrasikan. Jadi untuk yang kolom kedua kita pindah ke kiri, kemudian kolom ketiga juga dipindah ke kiri, baru kita kalikan 5 kali 2 kali 4, kemudian 4 kali 3 kali 1, 1 kali 2, 1, kemudian dikalikan 6. Nah, intinya bagaimana caranya agar perkalian itu berisi 3 elemen. Nah, kemudian setelah itu, karena yang kanan sudah, kita pindah ke yang kiri. Jadi ada 1 kali 2 kali 1, 5 kali 3 kali 6, 4 kali 2 kali 4. Nah, sehingga diperoleh hasil sama, yaitu min 60. Jadi menggunakan cara apapun sebenarnya sama. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Nah, cara Saruskino itu banyak cara. Ini adalah salah satu caranya. Cara satunya jadi memindahkan kolom kedua dan ketiga ke arah kiri. Nah, sekarang kita lihat cara keduanya. Di cara kedua, di sini yang dipindah adalah baris pertama dan kolom pertama, maksudnya dengan kolom ketiga. Nah, kalau kolom pertama dan juga kolom ketiga, intinya kalau kolom pertama itu pindahnya selalu ke arah kanan, tapi kalau misalnya kolom ketiga pindahnya selalu ke arah kiri. Jadi, yang kolom pertama, yang kolom ketiga kita pindah ke arah kiri. Seperti ini ya, dipindahnya dari yang kolom ketiga dipindah ke arah kiri, kemudian yang dari kolom pertama dipindah ke kanan seperti ini. Jadi jangan terbalik. Pokoknya yang ketiga dipindah ke kiri, yang pertama dipindah ke kanan. Nah, sehingga bisa dikalikan juga dengan cara yang sama. Kalau dari arah kiri ke kanan tandanya positif, jadi 4 kali 3 kali 1, ditambah 1 kali 2 kali 6, ditambah 5 kali 2 kali 4. Nah, karena yang kanan sudah, sekarang kita pindah ke yang kiri, jadi 5 kali 3 kali 6, itu kan arahnya dari kanan ke kiri, maka dikurangi. Kemudian 4 kali 2 kali 4, 1 kali 2 kali 1. Hasilnya pun sama, yaitu min 60. Nah, sekarang cara kedua sudah, sekarang masuk ke ketiga. Nah, cara ketiga itu yang dipindah, kalau tadi yang pindah adalah kolomnya, sekarang yang kita pindah adalah barisnya. Nah, apa yang dipindah? Baris berapa yang kita pindah? Kita coba baris ketiga dan juga baris ke-1. Intinya sama. Kalau misalnya baris ketiga, maka dipindahnya ke arah atas, bukan ke arah bawahnya. Jadi, kalau dari ketiga maka pindah ke atas, kalau dari ke-1 pindahnya ke bawah. Nah, seperti itu. Intinya tempatnya harus berseberangan, bukan berdekatan. Nah, jadi yang baris ketiga dipindah ke atas, yang baris ke-1 pindah ke bawah. Baru kita bisa kalikan dengan cara yang sama, mengalihkannya dengan mengalihkan 3 elemen. Dari arah kanan dulu, dari arah kiri dulu ke kanan, jadi 4 kali 5 kali 2 itu ditambah, karena arahnya dari kiri ke kanan. Kemudian 1 kali 2 kali 6 ditambah 3 kali 1 kali 4. Nah, karena yang di kanan sudah, kita pindah ke kiri, jadi 6 kali 5 kali 3, 4 kali 2 kali 4, 2 kali 1 kali 1. Nah, sehingga diperoleh hasil yang sama, yaitu min 60. Nah, karena cara ketiga sudah, kita langsung masuk ke cara keempat. Nah, kalau di cara keempat, yang kita pindah juga sama-sama baris. Kalau tadi yang kita pindah adalah baris ke-1 dan baris ke-3, sekarang yang kita pindah adalah baris ke-1 dan juga baris kedua. Nah, kalau baris ke-1 tadi kan pindahnya ke bawah, maka ini juga sama. Jadi pindahnya ke bawah. Jadi yang baris ke-1 kita pindah ke bawah, baris kedua juga kita pindah ke bawah. Nah, di baris ke-1 kita pindah, 3, 2, 2 juga kita pindah ke bawah. Setelah itu baru kita bisa kalikan dengan cara yang sama, yaitu 1 kali 2 kali 6 ditambah 3 kali 1 kali 4 ditambah 4 kali 5 kali 6 kali 2.
selalu ditambah ya, karena dari kiri ke kanan. Kemudian yang dari kanan ke kiri 4 kali 2 kali 4 sampai ke 6 kali 5 kali 3, hasilnya pun sama, yaitu min 60. Sekarang kita masuk ke cara terakhir, yaitu pada Saruskino. Cara yang kita pindah, kalau tadi yang kita pindah sudah ada kolom ke 2 dan ketiga, sekarang terus ada juga kolom ke-1 dan juga kolom ketiga. Kemudian ada juga baris ke-1 dan baris ke-3, kemudian ada baris ke-1 dan juga baris kedua. Sekarang dari baris ke-2 dan juga baris ketiga. Nah, jadi yang di bawah kita pindah ke atas. Jadi baris kedua kita pindah ke atas, baris ketiga pun kita pindah ke atas. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, jadi 3 kali 1 kali 4, 4 kali 5 kali 2, 1 kali 2 kali 6, tandanya selalu positif karena dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu dari kanan ke kiri. Nah, 2 kali 1 kali 1, 6 kali 5 kali 3, 4 kali 2 kali 4. Nah, setelah itu cara Sarus dan juga Saruskino. Semoga kalian paham. Terima kasih.